Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Salsabila dengan NIM 2304311015 dan rekan saya Eva Hasanah dengan NIM 2304311010. Kami dari kelompok 9 dari kelas AK3A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Akuntansi mengenai materi flowchart dengan dosen pengampu Ibu Desi Ria Pratiwi SEMMSI. Selanjutnya, mengenai definisi flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat dengan menggunakan program komputer atau menggunakan template, yaitu penggaris khusus yang digunakan untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Untuk penjelasan terkait simbol-simbol ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nazla. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol-simbol bagan alir. Yang pertama adalah simbol input output. Nah, di sebelah kiri saya ini merupakan bentuk simbol dari simbol input output yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dokumen, di mana artinya sebuah dokumen atau laporan dapat dibuat dengan tangan atau dicetak melalui komputer. Lalu yang kedua ada dokumen rangkap, di mana digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan nomor pencetakannya terletak di kiri atas. Yang ketiga ada input, output, dan jurnal buku besar, di mana simbol ini digunakan untuk menggambarkan media input, output, dan jurnal serta buku besar. Yang keempat ada tampilan, merupakan penampilan informasi oleh alat online seperti terminal CRT atau komputer. Lalu selanjutnya ada pemasukan data online, yang artinya mengentry data oleh alat online seperti CRT atau komputer. Yang terakhir adalah terminal CRT atau komputer pribadi, di mana simbol-simbol dan entry data tadi digunakan secara bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Selanjutnya adalah simbol-simbol pemrosesan atau pemrosesan komputer. Selanjutnya adalah simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama adalah pemrosesan komputer, di mana sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer untuk menghasilkan sebuah perubahan data atau informasi. Yang kedua merupakan kegiatan manual, yaitu kegiatan pemrosesan secara manual. Lalu simbol yang ketiga adalah kegiatan campur sari, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya adalah kegiatan pemasukan data offline, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah pemasukan alat data offline seperti entry data ke disket. Lalu ada disk bermagnet, yaitu data yang disimpan secara permanen dan digunakan untuk menyimbolkan file induk. Lalu ada pita bermagnet, yaitu penyimpanan data dalam pita bermagnet. Selanjutnya ada disket bermagnet, yaitu penyimpanan data dalam disket bermagnet. Lalu ada penyimpanan online, yaitu data disimpan sementara dalam file online. Lalu yang terakhir ada arsip ada arsip, yaitu dokumen yang disimpan dan diambil secara manual. Lalu huruf di dalamnya ini menunjukkan cara pengurutan arsip, seperti jika huruf N itu urutan nomor, huruf A itu urutan abjad, dan huruf T itu urutan tanggal. Baik, selanjutnya adalah simbol-simbol arus dan simbol lain-lain. Yang pertama adalah arus dokumen atau pemrosesan, di mana bentuk arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Lalu yang kedua arus data atau informasi, di mana sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari dokumen satu ke dokumen lainnya. Selanjutnya hubungan komunikasi, yaitu transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya penghubung dalam sebuah halaman, menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama bertujuan untuk menghindari
terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Selanjutnya, penghubung pada halaman berbeda, yaitu menghubungkan di halaman yang sama. Selanjutnya adalah arus barang, di mana perpindahan barang secara fisik. Selanjutnya adalah terminal, yaitu digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti. Juga digunakan untuk menunjukkan eksternal. Selanjutnya adalah keputusan, di mana digunakan untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Dan yang terakhir adalah anotasi, di mana merupakan tambahan keterangan untuk sebagai klarifikasi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir ini menelusur sebuah dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya. Secara rinci, bagan alir ini menunjukkan dari mana dokumen tersebut berasal, kemana distribusinya, tujuan digunakannya apa, kapan tidak dipakainya lagi, dan hal-hal lain yang terjadi ketika dokumen tersebut mengalir melalui sebuah sistem. Yang kedua, ada bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir sistem ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para pekerja. Bagan alir sistem merupakan alat yang sempurna untuk menguraikan arus informasi dan prosedur dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Yang keempat, bagan konfigurasi komputer atau computer configuration chart. Bagian ini digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Dalam kaitannya dengan penyusunan sistem informasi akuntansi, terutama sistem yang berbasis komputer, bagian ini akan memberikan manfaat untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang direkomendasi dan akan digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir ada bagian struktur atau struktur chart. Bagian ini digunakan untuk merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Dengan menggunakan pendekatan ini, program komputer yang besar dan kompleks dipecah menjadi modul-modul yang semakin dipecah semakin kecil sampai tidak dapat dipecah lagi. Setiap modul akan dibuat dan diuji secara terpisah. Setelah selesai kemudian modul-modul tersebut digabung satu sama lain sehingga akan membentuk satu kesatuan program yang besar dan kompleks. Manfaat pendekatan ini adalah pembuatan program menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih akurat. Selanjutnya kan setelah saya menjelaskan dari jenis-jenis flowchart ini, kita akan merepresentasikan jenis-jenis flowchart ini ke dalam sebuah contoh kasus. Untuk contoh kasus pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Najla. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh flowchart yang pertama, di mana contoh ini merupakan representasi jenis-jenis terhadap contoh kasus yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagan alir dokumen atau judulnya flowchart, proses pencatatan tabungan berbasis web. Nah, dalam flowchart ini ada 4 struktur yang terkait pada pencatatan proses pencatatan tabungan berbasis web ini. Yang pertama ada siswa, yang kedua TU atau admin, yang ketiga bendahara, dan terakhir kepala sekolah. Baik, mari kita mulai. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar di atas ini, bahwa siswa itu memulai untuk mencatat atau memulai untuk menabung, di mana nanti di mana selanjutnya disiapkan sebuah dokumen buku tabungan siswa untuk menabung uangnya. Selanjutnya dilanjutkan dokumen tersebut diberikan kepada TU atau admin, yang dimana nanti dokumen tersebut diproses oleh TU atau admin dengan mencatat ke buku tabungan siswa secara manual. Selanjutnya diproses lagi oleh TU atau admin dengan menginput data tabungan siswa di sistem komputer. Nah, selanjutnya setelah diinput, data tersebut dikunci secara permanen pada sebuah sistem. Selanjutnya dibuat rangkap dokumen. Nah, pada
Dokumen rangkap ini selanjutnya akan diberikan kepada bendahara, yang dimana bendahara tersebut akan menginput rekap data tabungan, selanjutnya membuat dokumen rangkap lagi. Nah, dokumen rangkap yang kedua ini akan diberikan kepada kepala sekolah, yang dimana nanti kepala sekolah pun membuat dokumen buku tabungan siswa, yang nanti akhirnya dokumen tersebut disimpan dan proses pencatatan tabungan berbasis web ini selesai. Untuk flowchart yang pertama seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini terdapat bagan alir program komputer untuk pemrosesan pesanan. Di sini kita langsung dapat membuat suatu terminator yang berupa bentuk oval. Di sini kita bisa langsung tulis bawah mulai. Habis itu di sini terdapat suatu tanda panah yang menunjukkan bahwa proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini kita harus memasukkan data order penjualan. Selanjutnya, apabila penjual secara kredit, kita langsung bisa ngambil keputusan apakah kredit tersebut disetujui. Jika tidak, kita dapat menolak order, lalu pesanan dapat langsung diselesaikan. Namun, jika kita menyetujui, berarti kita bisa membuat keputusan selanjutnya, yaitu apakah persediaan barangnya cukup. Jika tidak, kita dapat menunda orderannya, lalu pesanan dapat diselesaikan. Namun jika persediaan barang cukup, kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, yaitu apakah order lebih dari 500 unit? Jika iya, maka kita langsung memberikan diskon sebesar 20%. Habis itu pesanan dapat dipenuhi dan pesanan dapat diselesaikan. Namun jika order tidak melebihi 500 unit, berarti kita langsung saja memenuhi orderan tersebut tanpa harus memberikan diskon. Jadi langsung aja kita penuhin orderannya, lalu kita selesaikan pesanannya gitu. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.